Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 Juli hari Minggu jam hampir jam 8 malam kita mulai saja Francisca ya. Oke. Iya, Pak. Teman-teman mau lihat juga boleh ya, silakan ya. Nah, kita pengaruh disiplin ya, kerja pada Yayasan Paguyuban Longyan tahun 2023 ya. Nanti tambahin nih tahun 2023 nih ya Francisca ya. Oke, kita cepat nih juga nanti tahun 2024 ya Francisca ya. Oke ya. Nanti teman-teman mau lihat lagi video saya silakan ya. Oke, nah penyelesaian penyusunan skripsi Jakarta November 2023. Ini nama ini ganti ya, Francisca ya. Pak Dr. Widodo ya, nanti ganti ya. Oke ya. Kita lanjutkan lagi, ya. Oke. Puji Tuhan ya. Nah, syukur nanti tambahin tahun 2023 ya, yang ini kuningnya ya. Nanti saya kirimkan kepada kamu ya. Lalu ucapan syukur kepada Tuhan Yesus ya, oke. Jangan lupa nomor 2 ya, ketua kita Bapak Dr. Haji Khairuddin, Magister Manajemen, Magister Sains ya. Lalu Pak Jonggi Parlindungan, Pak Dr. Widodo, dosen pembimbing teknis materi dan ketua Kaprodi Manajemen ya, diganti ya. Lalu Bapak Ibu dosen ya, ini oke. Lalu kedua orang tua tercinta yang di Nusa Tenggara Barat ya, Bapak Martinus Kahapat Curangara dan Mama Dorcas Maliidi ya. Salam buat Bapak Mamamu ya di kampung sana, semoga sehat selalu. Lalu keluarga besar Om Melkianus, Tante Rinawati, Rince Lukas dan ya keluarga besar ya di ini ya. Puji Tuhan ya. Lalu Bapak Sugiono dan segala pengurus paguyuban ya. Ya kita lanjutkan. Ini daftar isi. Jangan lupa Francisca abstrak ya, Francisca ya. Oke ya. Oke ya. Kita lanjutkan lagi. Iya. Oke, kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan jangan nge-lag. Iya. Ya, oke. Kenalkan dulu nih bab 1. Nanti tambah ini di seluruh Indonesia nih ya. Seluruh Indonesia ya. Sebab kita tidak sebatas masyarakat tertentu ya, tapi lintas agama, ras dan suku di seluruh Indonesia ya. Lalu berikutnya, ini kan pekerjaan kalian overworked ya, beban kerjanya tinggi ya. Jadi terdapat karyawan yang kurang keterlibatan selama jam kerja. Saya tambahin lagi kata-katanya, ditambahin lagi cerita saat COVID-19 ya, dan bencana alam yang melanda di Indonesia ya, sehingga beban kerjanya sangat berat ya. Ya, kita harus akui kadang-kadang beban kerja yang sangat berat ya, over pekerjaan mungkin membuat kawan-kawan kita ya menjadi apa ya? Menjadi hopeless atau semangatnya kurang ya. Nanti kamu harus menjelaskan ya. Kita nanti kalau sudah oke nanti ketemu langsung ya kalau udah rapi ya. Jangan lupa nanti tahun 2023 ya. Tahun 2023 ya. Oke ya. Jangan lupa. Oke. Nanti ya. Nah, identifikasi. Ini kan hanya 2 nih, 1 dengan 3 ya. Saya tambahin nih ya. Kata-katanya ya. Oke ya. Nanti dibaca lagi nih ya. Beban kerja dan kejenuhan dan sikap menyerah, beban fisiologis karyawan. Artinya ada beban fisiologis ya. Serta hasil pendapatan yang didapatkan tidak sesuai dengan beban kerja dan tantangan kerja ya. Jadi beban fisiologis nih, Francisca ya. Nanti baca lagi deh ya. Kontak-kontak sama saya juga oke ya. Nah, rumusan masalah oke 3, membatasi. Tujuan penelitian adalah sebagai berikut, oke ya. Kegunaan penelitian ya, oke ya. Nah, kajian teori ya. Aku tambahin lagi nih Francisca ya. Pandangan komitmen organisasi ya, pandangan dari Parlindungan. Parlindungan kan dosenmu ini nih yang di layar kaca ya. Dari tesis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta bahwa komitmen organisasi adalah ini ya. Sehingga agar menambah ini kualitas skripsimu ya. Kalau bisa nanti presentasi kamu tampilkan aja ya, nama saya di situ ya, nggak usah takut ya. Nah ini ya, internalisasi ya. Jadi kamu udah saya kasih apa ya namanya kekuatan lah ya.
Lalu berikutnya faktor mengaruhi dan berbagai hal. Ya, ini agak kosong nih ya. Nanti dirapin lagi, dinaikin lagi, Francisca ya. Nah, ini ya, agak kosong nih. Halaman berapa nih? Halaman 9, halaman 10 ya. Dinaikin lagi ya. Oke, kita lanjutkan halaman 12 oke. Halaman 13 oke ya. Ya, dulu deh. Iya, halaman. Nah, Francisca perhatiin nih halaman 21 ya. Kamu kan udah bikin nih Arda M tahun 2017 pengaruh kepuasan kerja bla bla bla. Tetapi kamu nggak ceritakan hasil penelitiannya bagaimana pengaruh kerja bersignifikan dengan disiplin kerja sehingga di Bank Rakyat Indonesia hubungannya bagaimana ya. Ini tulisan Bank Rakyat Indonesia terlalu kecil nih ya. Jadi tolong perhatikan penulisannya ya. Jadi hasil penelitiannya apa ya? Diceritakan di sininya. Lalu jurnal ilmiah manajemen dan bisnis ya. Dari mana sumbernya? Ya, Universitas Pancasila misalkan ya. Lalu pengaruh di lingkungan ya. Perhatikan juga nih lingkungan di rumah sakit RSUD di Kabupaten Asmat. Asmat di mana nih? Papua. Ya. Kan? Asmat ya. Ceritakan juga nih hasil penelitiannya apa ya. Jadi biar agak tebal nih ya hasil penelitiannya kamu ceritakan misalkan apalah ya kamu ceritakan hasil penelitiannya ya. Oke ya. Ini saya kuningin ya. Dibaca lagi ya. Lalu jurnal ekonomi manajemen, akuntansi ya. Jelaskan juga nomor berapa, misalnya nomor 13 SIBN-nya apa ya. SIBN-nya apalah ya. Nah, jelaskan juga nih. Jadi kita harus misalkan ya. Jadi harus kita ini nih, apa? Lebih kuat nih data-datanya ya. Agak-agak kecolongan nih kamu nih hasil penelitiannya ya. Ini juga ya hasil penelitiannya di mana ya. Hasil penelitiannya kamu harus jelaskan. Ya secara singkat lah ya. Penelitian ya. Apa hasil penelitiannya ya? Bahwa kepuasan kerja berjalan dengan baik atau gimana ya. Oke, ini saya ini lagi ya. Saya kuningin ya. Misalnya dari mana Universitas apa nih? Timor ya. Nah, ini juga jelaskan misalnya Universitas Timor ya. Supaya ini ya. Lalu nanti ininya penelitian terdahulu harus di apa ya? Harus dimasukkan nanti di daftar pustaka ya. Oke ya. Ya. Nah, disiplin kerja oke ya. Jadi nanti perhatiin nih ya. Ini hasil penelitiannya apa? Hasil penelitiannya apa? Jurnal manajemennya Universitas apa? Apakah Universitas Tegal, Universitas Timor ya. Nah, ya biar oke. Ini udah oke nih. Sudah oke ya. Nah, nanti ini dinaikin lagi nih ya, dinaikin lagi nih kosong nih. Halaman 23, 24 ya. Iya, oke, oke. Nah, ini udah oke nih ya. Oke, Rika Amelia, oke. Oke, Rika, silakan masuk Rika ya. Ya, jadi kita ini masih 75% lah, 70% ya, tapi bisa kita perbaiki ya, segera ya. Sugiono ya. Ya. Nah, ini ya disiplin mulai ya metode penelitian. Nah, bagus sudah kamu tampilkan gambarnya kantornya ya. Oke ya, lokasi penelitian ya. Ya. Lalu desain penelitiannya ya, variabel bebas, independen variabel ya. Oke ya. Dari pengumpulan data ya, oke, setuju. Nah, ini bagus ya, bagus ya. Ya. Tinggal rapi-rapin ya, nama bagian. Kamu juga ketuanya, tapi yayasan kecil ini udah saya rapin nih. Ketua yayasannya, wakil ketua yayasan, sekretaris yayasan.
Jadi total 41 staff ya kuesionernya ya. Oke ya. Lalu sampel dari 41 jadi 38 ya, Francisca ya? Iya, Pak. Oke, oke ya. Dari 41 nanti dari 41 orang yang kamu terima hanya 38, kamu ambil semua ya. Oke ya. Oke, lanjut kita ya. Lanjut ya. Oke ya. Jadi 38 kata Pak Jonggi ambil semua ya, ambil semua ya. Nah, ini komitmennya ya. Oke. Nah, ini ya. Oke, rumusnya udah oke ya. Ada juga nih rumusnya jadi titik-titik ya. Nanti tolong dipakai. Nah, ini tolong ini ya, metode regresi linear berganda rapikan nih ya. Agak berantakan ya. Nanti saya tulis rapikan ya. Nah, ini juga rapikan juga nih ya. Nggak kebaca nih apa nih titik-titik. Tolong rapikan ya. Ada tuh ya. Di mana di Word-nya ya. Nah, ini juga rapikan ya. Oke, jadi kriteria artinya hipotesa kamu diterima di sini ya. Di minus dengan tabel ya, di nol ini terima hipotesa ya. Oke ya. Jadi perhitungannya di sini terima hipotesanya ya, diterima ya. Artinya T hitung lebih besar daripada T tabel atau T minus T hitung lebih besar dari minus T tabel ya. Ini jangan terlalu rapat nih, Francesca ya. Nanti diputar lagi ya YouTube kita ya. Ya, T hitung ya. Ini jangan terlalu rapat ya. Teman-teman yang lain juga ini ya, tolong disimak ya. Ya keterangannya ya oke ya, dihitung ya. Ini bagus nih ya. Oke. Nah, tapi ini nih. Nah, tolong dimasukin ke kotaknya ya. Masih ada waktu kok ya. Kita harus kerja cepat nih ya. Jadi hak hipotesa diterima di sini ya. Oke ya. Ini F tabelnya ya. Artinya nilai T hitung harus lebih besar daripada T tabel ya. Oke ya. Konvensi determinasi ya. Artinya D sama dengan determinasi, R kuadrat sama nilai korelasi berganda, 100% persentase kontribusi ya. Oke ya. Ini ada kelemahan nih. Kelemahannya dikit. Ya, oh, nanti di bab 4, sorry, Pak. Ya. Bab 4 ya. Benar. Oke ya. Nah, ini udah oke ya. Jenis kelamin, ini umur, pendidikan ya, missing nih ya. Lalu jenis kelamin perempuan, laki-laki, total 38 ya, dari 41 orang. Ya, oke. Persentasenya oke banget. Ya, 23 orang, 60%,5 laki-laki, 15 orang, 39,5% wanita ya. Lalu umur ya, kamu udah bikin average bagus sekali, oke ya. Oke banget. Pendidikan oke ya. Ya. Oke. S2-nya banyak juga ya. Ya Francisca ya, S2-nya banyak ya Francisca ya. Oke lah ya, tapi oke lah kita. Iya, Pak. Oke ya. Tapi pada prinsipnya oke ya. Artinya uh, orang yang bekerja di sini, artinya pendidikan dari diploma S1, S2 adalah boleh dikatakan berkualitas ya. Para pegawai-pegawainya tempat Francisca nanti katakan adalah mempunyai tingkat kualitas yang sangat cukup atau sangat cukup baik ya, sangat cukup baik ya. Nah ya, lalu hasil penelitian ya. Nah, nih ya, tolong grafikan ya validnya jangan begini nih ya. Oke ya, Francisca ya. Jadi perhitungannya artinya R hitung lebih besar daripada R tabel. Pertanyaannya dari X1 sampai X11 ya, khususnya variabel X1 adalah valid ya. Oke ya. Disiplin kerjanya adalah valid ya. Tapi tolong dirapikan nih ya. Dirapikan nih validnya harusnya gini jangan ke atas nih ya. Oke, atau 0,320-nya tolong rapikan ya. Tarik ininya ya. Saya takutnya tarik nanti berantakan lagi ya.
Di Oke. laptop rapi. Oke, tapi nanti rapikan deh Francisca ya. Oke ya. Lalu R hitung ya, artinya pertanyaannya dari pertanyaan X2 sampai ada 8 item pertanyaan, kepuasan kerja, nilainya valid ya. Oke ya. Artinya R hitung lebih besar daripada R tabel ya. Mohon ininya apa? Tabelnya dirapikan ya, ditampilkan dirapikan ya. Diaturlah sama teman-teman ya. Variabel komitmen organisasi yaitu pertanyaan 1 sampai pertanyaan ke-12 ya. Artinya valid karena R hitungnya lebih besar daripada R tabel ya. Oke ya, dirapikan lagi ya. Dirapikan setelah itu cepat-cepat di PDF ya. Nah, hasil ini artinya 7,04 dari nilai Kromba alpha lebih besar 0,30 ya. Artinya reliable artinya untuk uji reliabilitas adalah mengukur suatu kuesioner pertanyaan yang merupakan indikator dari variabel konstruksi ya. Konstruksi ya. Saya tambahkan lagi nih konstruksi ya. Oke, ya. Cara yang digunakan untuk menguji reliabilitas dengan melihat besaran nilai Kromba alpha artinya Kromba alfanya 0,70 dan kamu sudah dapatkan nilai yang lebih tinggi ya dari nilai Kromba alpha reliable. Artinya nilai pertanyaan yang Anda berikan kepada kuesioner adalah nilai yang apa? Pertanyaan-pertanyaan nilai dengan nilai yang masuk akal atau nilai-nilai yang layak ya. Ya. Artinya tingkat kehandalannya baik ya. Oke ya. Oke, maju terus kita ya. Nanti teman-teman juga tolong diperhatikan ya di WA group kita, uji hasil normalitas. Oke. Nah, ini ya. Artinya regresinya min-nya ini, standar deviasinya sekian, N-nya 38, ya, 38 orang ya. Nah, di sini ya. Artinya tadi ada yang di bab berapa tuh? Bab 3 ya. Artinya hipotesanya yang diterima ya. Oke ya. Oke, lanjutkan lagi. Gambar histogramnya ya, lalu uji multikoliniaritas ya. Oke. Dapatnya sekian, tolong dirapikan lagi ya. Ya, dirapikan lagi ya. Ya, kesimpulan adalah sekian-sekian ya. Uji heterodikitas ya, artinya titik-titik komitmen organisasi berada di titik sumbu X dan Y ya, menyebar di sini ya. Ya, tidak ke sini ya. Tidak ke mana? Ke daerah yang ini ya. Artinya di X dan Y ya. Ini ya, scatter plotnya ya. Lalu berikutnya kita lihat regresi ya, oke. Ya, dapatnya adalah ini ya. Apa nih regresi nilai berganda. Oke ya, nanti juga dijelaskan jadi kesimpulan nih, Francisca, Rika ya. Ya, teman-teman yang lain ya, tolong diperhatikan ya. Lalu berikutnya, oke, uji hipotesis, uji T, ya. Konvensi, uji parsial, oke, ya. Bila signifikan lebih besar 0,05 maka dikatakan S1 mempengaruhi pengaruh signifikan ya. Artinya 0,0 lebih besar 0,05 ya. Terlihat ya signifikannya ya. Signifikan terhadap Y, artinya hubungan pengaruhnya terhadap Y ya. Nanti diulang-ulang lagi nih video saya ya. Jadi hubungan X1 terhadap Y, X2 terhadap Y dikatakan memiliki pengaruh signifikan lebih besar ya, nilainya ini dibandingkan 0,05 ya, 0,05 ya. Oke ya. Oke. Ya, kita lanjutkan lagi. Nilai T hitung ya, artinya T hitung harus lebih besar daripada T tabel ya. Ingat ya, kawan-kawan ya, T hitung harus lebih besar daripada T tabel ya. Oke, selanjutnya lihat lagi teman-teman ya. Uji F ya. Oke ya. Hasil uji ANOVA nanti mohon dirapikan lagi nih ya. Rapikan ya. Setelah rapikan kita ini cepat-cepat kita tanda tangani secara basah ya. Supaya sah ya. Oke, Bang Anwar, masuk Bang Anwar ya.
Ya, artinya nanti Bang Awar lihat video kita ya, ya, dipelajari lagi ya. R 0,81, 789, 2,34, maka nah dari ini untuk mencari konvensi determinasi ya, KD R kuadrat ya sudah didapatkan ya nilainya 0,801 ya 0,801, maka berkesimpulan bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen simultan bersama-sama sebesar 80,1% ya. Oke ya. Nih R square-nya 80,1% teman-teman ya, Francisca ya. Tetapi di sini saya tambahin lagi nih, Francisca, tolong diperhatikan ya. Adapun pengaruh komitmen organisasi dari faktor-faktor variabel lainnya sebesar 19,9% ya, entah variabel apa ya. Jadi secara bersama-sama nilainya 80,1%, artinya variabel X1, X2 ya mempunyai pengaruh komitmen organisasinya sebesar 80,1% ya. Sedangkan 19,9% ya, nanti Anwar juga tulis ya, dari KD-nya itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain dalam komitmen organisasi ya. Oke ya. Ya. Oke ya, nih konvensi determinasi ya. Kan dapatnya 80,1%. Artinya hubungan X1 X2 terhadap Y adalah hubungannya 80,1% ya. Tuh hubungannya ya. Sedangkan sisanya 19,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor variabel lainnya ya. Oke, nanti Anwar lihat-lihat juga nih ya. Video kita diulang-ulang ya. Ya. Jangan sampai salah-salah kata ya. Cara membacanya ya. Oke. Nah, berikutnya bab 5 ya. Bab 5 Francisca tolong tambahin lagi nih, jangan cuma 1 2 3 ya. Nanti kamu juga ceritakan konvensi determinasinya bagaimana ya. Pengaruh kuatnya X1 yaitu disiplin kerja dan X2 kepuasan kerja terhadap Y sebesar 80,1%. Sedangkan 19,9% adalah sebab dipengaruhi faktor-faktor lain ya. Lalu 5 ya. Mungkin tambahin lagi ya, dari yang saya teliti penelitian ini dari 41 karyawan yang telah membalikan kuesioner adalah 38 karyawan dan semuanya saya ambil sebagai penelitian dalam meneliti skripsi ini ya. Saya semuanya saya ambil Pak gitu ya. Lalu saran-saran ya. Nah, saran-saran nih kalau bisa bikin ini ya, saran-sarannya oke sih tambahan satu paragraf sih. Tapi kalau bisa sih saran-sarannya gini loh, Francisca ya. Ya, sarannya misalnya satu sarannya apa, dua sarannya apa, ya tiga sarannya apa, ya empat sarannya apa, dan lima sarannya apa, ya. Jadi harus lebih apa konkret gitu loh, ya. Oke, Francisca ya. Nah, Oke. nanti kamu nonton lagi, ya. Ini daftar pusakanya abjadnya oke, abjadnya oke, ya. Kemarin punyanya si siapa Rika, mulai dari M lah, C lah gitu ya. Tolong mulai dari A ya, A ya. Ini Hartatik IP mengembangkan sumber daya manusia, ya kenal nih saya. Ibu Hartatik ya, mudah-mudahan Bu Hartatik bisa dengar suara saya dari Jakarta. Ya, lalu Juliandi, Kak Kusuma Putri, Nur Leli. Nah, nih saya tambahin nih ya, tulisan saya ya, sebagai agar tulisan Anda kuat ya. Perlindungan Jonggi 2015. Pengaruh pelatihan dan pengembangan karyawan, budaya organisasi, kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi kantor pusat yayasan BPK Penabur ya, yayasan ya. BPK Penabur di Jakarta, tesis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, halaman 59 ya. Halaman 99 ya. Nah, ya. Lalu ini udah oke lah, udah oke ya. Lampiran oke ya. Ya. Jadi oke nih ya. Ini kuesionernya ya, oke ya. Oke, kuesionernya oke ya. Ya. Nah, oke.
Bagus nih ya. Anwar juga lampirin ini ya, kuesionernya ya, War. Ya, jangan lupa ya. Baik, Pak. Ya. Jadi lampiran ini harus dilengkapi juga ya. Apalagi perusahaan kamu juga lebih jelas juga ya. Kalau perlu tambahin gambar-gambarnya ya. Nah ya, ini pertanyaan-pertanyaannya nih ya. Oke ya. Ya, artinya pertanyaan dari yang kamu berikan baik X1, X2 dan Y adalah valid dan perhitungan Kromba alfanya adalah reliable. Reliable artinya layak atau dapat dipercaya ya. Oke ya. Ya, oke ini udah oke nih ya. Nanti Rika dengan Francisca tambahin ya. Francisca maksudnya Rika dengan Anwar ya tambahin ya. Nah ya oke ya. Oke. Nah ini bagus nih ya. Jadi yang menjawab orang pertama P1-nya jawab 4, 5, 2 ya. Totalnya 50. Ini bagus nih ya. Jangan lupa Anwar lampirkan jawabannya ya. Ini ya, agar ini ya. Semakin kamu menampilkan lampiran-lampiran ini, terlihat bahwa Anda benar-benar bekerja. Anda benar-benar bekerja, Anda benar-benar meneliti ya. Oke ya. Iya. Nah ya, ini oke nih person ini ya. Hasil uji komitmen, lampirkan semua ya. Jadi semua terlihat dengan jelas ya. Saya lihat udah hampir 109 halaman lebih nih ya. Kalau nanti komplit semua mungkin Francisca bisa 125 ya. Tambah-tambahin lagi deh. Bab 4 ya, bab 4, bab 5 kesimpulan dan saran ya. Oke nih, bagus nih ya. Oke. Ya, saya lihat udah bagus ya. Dengan ini kamu harus jelaskan bahwa saya mengambil dari 41 karyawan kuesioner yang saya ambil, yang memberikan kuesioner 38, maka 38 orang atas saran Bapak dosen pembimbing, saya ambil semua ya sebagai penelitian utama saya ya. Nanti ngomongnya gitu ya. Nah, ini ya. Artinya distribusi nilai R tabel ya. Oke ya. Udah bagus si siapa? Teman kita Francisca tinggal rapiin. Nah, nanti juga Rika dengan Anwar tampilkan deh tempatnya ya. Ini suasana penelitian kalian di Francisca di paguyuban warga Longyan ya. Oke ya. Jadi semua terlihat jelas ya. Iya, oke. Nah ya, kamu juga ceritakan bahwa paguyuban ini juga memberikan apa program-program beasiswa ya, program-program beasiswa kepada anak-anak sekolah berprestasi ya. Nah, ini artinya juga Francisca turun dalam kegiatan sosial ya, walaupun ada saudara-saudara kita dari umat Muslim ya. Jadi kita tidak memandang dari suku, agama, ras atau apapun ya. Semuanya dari seluruh Indonesia kita bantu ya. Amin ya. Seluruh Indonesia kita bantu ya. Oke, pembagian sosial kepada anak-anak pesantren ya, tanpa kita pilih-pilih kita bantu ya. Kita bantu karena mereka adalah saudara kita, sebangsa kita ya. Bantuan sosial bencana banjir ya. Ini udah bagus nih. Si siapa nih? Si Rika tampilin ya. Nah, ini suasana si kawan kita Rika bekerja di yayasan ya. Yayasan bantuan sosial, mudah-mudahan semakin inilah, semakin jaya yayasannya. Lalu ketemu saya ya, bimbingan skripsi ya. Nah, ini surat persediaan magang ya. Oke nih. Artinya data-datanya Francisca sangat lengkap ya, tinggal kita rapiin lagi ya. Kita tinggal rapiin lagi ya. Oke. Iya, oke. Jadi ini hampir 109 halaman ya. Oke, bagus. Nanti ditambah-tambahin lagi deh Francisca ya. Oke, demikian deh Francisca. Nanti saya habis ini saya kirimin deh ya. Oke, saya stop ya. Oke, ada yang ditanyain nih teman-teman? Francisca ada yang ditanyain nggak? Jadi nanti dirapiin ya Francisca. Apa-apa, silakan. Pak, nanti kalau misalnya udah selesai bimbingan ini, nanti kita perlu ke Pak Khairuddin lagi nggak, Pak?
Iya, nanti kan setelah kita udah selesai bimbingan nih, selesai bimbingan kan udah oke ya, kita mau maju, saya akan datang ke kampus. Ya, Anwar sudah siap, Rika sudah siap, Francisca sudah siap, terus teman kita Ina Agustin sudah siap, terus teman kita siapa lagi itu ya, yang di TBC Matpang sudah siap ya. Jadi saya akan kita langsung tanda tangan ya, tanda tangan nanti saya bikin apa tuh, Anda sudah ketemu saya kapan 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 ya. Nanti fotonya kamu bisa ambil lihat di apa di YouTube saya. Ini bukti saya ketemu Pak Jonggi nih ya. Francisca ketemu Pak Jonggi ada tuh ya. Rika ketemu Pak Jonggi ada. Anwar belum ketemu nih Anwar. Agar ada buktinya ya. Nah itu ya. Pak, Iya, Pak. Apa Pak silakan. harus nunggu yang lain ya, Pak? Ya enggak. Kalau Francisca sama Rika Amelia misalnya dengan Ina selesainya udah bersama-sama ya saya datang gitu biar cepat-cepat kita. Makanya pentingnya cepat nih. Ini udah bulan apa nih? Juni ya. Kita sidangnya kapan sih sidangnya? Awal bulan Juli, Pak. Tanggal 1 sampai 6 pendaftaran. Ini Juni ya. Juni berarti bulan depan ya. Iya, Pak. Ya setidak-tidaknya minggu ketiga ini kita udah selesai lah ya. Usahakan selesai saya tanda tangani kita ketemu Sabtu atau hari apa di kampus ya sore-sore ya biar cepet-cepet deh ya. Terus agar bulan ini kan bulan 6, bulan 7-nya bisa langsung ini ya sidang skripsi ya. Agar kalian juga ini cepat selesaikan ini ya lebih tepat waktu gitu loh. Gitu. Ya. Bang Anwar juga cepat Bang Anwar ya. Usahakan Bang Anwar. Iya, Pak. Pak Jonggi, saya mau tanya, Pak. Ini kan saya lagi proyek pengerjaan ya, Pak. Untuk itu lampirannya saya boleh email ke Pak Jonggi nggak supaya Pak Jonggi bisa lihat hasilnya apa yang perlu direvisi apa gimana? Atau harus ke kampus, Pak? Apanya tuh? Lampiran. Untuk bimbingannya, jadi kan saya apa ya agak sulit juga untuk bolak-balik ke kampus, Pak. Barangkali bisa email ya saya email, tapi kalau sekiranya nggak bisa ya saya coba usahakan untuk tetap ke kampus ketemu Bapak. Iya ya, kita bimbingan lewat sini. Nanti saya telepon pribadi ya, Anwar ya. Baik, Pak, baik. Kalau kita terlalu bicara terbuka di YouTube nggak enak ya. Nanti pada dengar. Nanti aku bicara pribadi dengan Bang Anwar habis ini ya. Jadi gitu ya Francisca ya. Nanti habis ini saya kirimkan ya Francisca Rika ya. Ya. Oke, baik, Pak. Oke, demikian ya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran hari Minggu tanggal 2 Juli ya. 2 Juni ya, 2 Juni 2023 jam 8.32 malam ini ya. Semoga tetap semangat ya. Francisca cepat selesai kuliahnya dan menjadi kebanggaan buat keluarga di Nusa Tenggara Barat atau Nusa Tenggara Timur. Saya lupa melulu. Nusa Tenggara Timur, Pak. Oh, Nusa Tenggara NTT. Timur ya. Videonya nanti ke mama papa di Nusa Tenggara Timur ya. Oke, demikian teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua ya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Ya, sukses semuanya. Oke, terima kasih. Nanti saya kirimkan. Ya, terima kasih. Ya, oke.